Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Tim Literasi UPT SMP Negeri 29 Gresik. Di sini saya akan memperkenalkan dua teman saya sekaligus saya. Perkenalkan, nama saya Uci Amelia Carolina, Ananda Agustina. Saya Andrian Putra. Di sini kami akan meresumekan hasil buku, judulnya Tuanku Imam Bonjol. Dan yang ini hasil dari tulis tangan kami bertiga. Ini hasil resume yang sudah di-print oleh kami. Berdasarkan judul buku Tuanku Imam Bonjol, diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pengarang Dr. Andes Marjamin Martamin, jumlah halamannya 124, diterbitkan pada tahun 1986. Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang alim ulama serta pemimpin dan pejuang yang melawan Belanda yang disebut dengan Perang Padri pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Ia lahir pada tanggal 1 Januari 1772 di Bonjol, Sumatera Barat. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab. Ia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Syahab dan Hamatul. Ayah dari Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang ulama yang mengerti tentang agama Islam sekaligus memiliki pendirian teguh, amanah, dan tidak mudah berubah-ubah. Pada tahun 1779, ayah dari Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia. Pada saat itu, Tuanku Imam Bonjol berusia 7 tahun. Lalu, pendidikan ia pun dilanjutkan oleh neneknya yang bernama Tuanku Bendaharo. Karena ia masih haus akan tentang agama Islam, beliau dan neneknya beserta keluarganya pergi ke Kamang, Minangkabau, Sumatera Barat. Di sana ia bertemu dengan Tuanku Nantuwo, salah satu gurunya, yang mengajarkan kepada Malin Basa tentang ilmu peperangan. Malin Basa adalah orang yang mengerti tentang seluk-beluk tentang agama Islam. Setelah itu, nama Malin Basa berubah menjadi Tuanku Nanmudo karena ia dikenal sebagai kealiman, kepintaran, dan berilmu tinggi tentang agama Islam. Setelah itu, Tuanku Nangtuwo memberikan kepercayaan kepada Tuanku Nanmudo untuk membangun sebuah benteng di Batu Sangkar. Setelah benteng tersebut jadi, benteng tersebut dinamai dengan Benteng Bonjol. Karena rakyat memilih untuk Tuanku Nanmudo menjadi kepala dari benteng tersebut, nama Tuanku Nanmudo diganti dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Setelah itu, pada tahun 1803, kaum Padri berhasil menyingkirkan agama Islam yang telah diselewengkan dengan menjadi yang benar menurut ajaran Rasulullah SAW. Kemudian, para pemimpin ulama yang bergabung dalam Harimaunan Salapan meminta bantuan kepada Tuanku Lintau untuk mengajak rakyat Pagaruyung meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam. Kaum adat dengan kaum Padri saling menyerang satu sama lain. Bahkan, di beberapa perundingan pun tidak ada kata sepakat di antara keduanya. Pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung. Perang tersebut dimenangkan oleh kaum Padri, sehingga kaum Padri mendapatkan kekuasaan wilayah Luhak Agam. Tuanku Imam Bonjol kembali ke tempat asal dan mengembangkan ajaran agama Islam, dibantu oleh neneknya yang bernama Tuanku Bendaharo dan 4 orang lainnya, yaitu Tuanku Mudo, Tuanku Hitam, Tuanku Gapuk, dan Tuanku Kalnat. Pada tanggal 21 Februari 1821, kaum adat resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda untuk menyerang kaum Padri.
Belanda mendapatkan kompensasi hak akses dan kekuasaan wilayah Minangkabau, tepatnya di wilayah Derek. Perjanjian tersebut dihadiri oleh keluarga rakyat Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagarga di Padang. Pertempuran antara Belanda dengan kaum Patri pun dimulai, tetapi Belanda merasa kewalahan untuk mengalahkan kaum Patri karena kaum Patri dinilai cukup tangguh dan memiliki semangat yang tinggi dalam perjuangannya. Hingga akhirnya Gubernur Jenderal Johannes van den Bos mengajak kaum Patri untuk berdamai dengan menggunakan maklumat perjanjian Nassau. Perjanjian tersebut berisikan bahwa kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang satu sama lain. Tetapi setelah 1 bulan kemudian, perjanjian tersebut diingkari sendiri oleh Belanda dengan menyerang negeri Pandai Sike. Belanda juga menurunkan beberapa politik ke pedalaman Minangkabau dan berhasil menguasai wilayah Padang. Belanda berhasil menguasai Benteng Bonjol pada tanggal 16 Agustus 1833. Pada tahun 1833, kaum Patri dan kaum adat bersatu untuk melawan penjajah karena mereka sadar bahwa Belanda sangat menyengsarakan rakyat dari Minangkabau. Berawal dari persatuan ini diawali oleh kompromi yang bernama Plakat Puncak Batu. Plakat Puncak Batu memiliki tujuan untuk mewujudkan konsensus dari adat Bashani Shafa. Peperangan melawan Belanda berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dari tanggal 16 Maret sampai 17 Agustus 1833. Perang ini dipimpin oleh jenderal dan mayor dari Belanda, dan juga kebanyakan pasukannya berasal dari Jawa, Madura, dan Bugis. Belanda juga dapat menguasai Minangkabau dan mengepung Benteng Tuanku Imam Bonjol sampai terdesak. Tapi karena sulit untuk ditaklukkan, Belanda sampai mengirim panglima militer dari Hindia Belanda, yaitu Jenderal Mayor Koklius bersama pasukan dan juga peralatannya untuk menghancurkan Benteng Tuanku Imam Bonjol. Hingga pada akhirnya tanggal 16 Agustus 1837, Benteng Tuanku Imam Bonjol berhasil dihancurkan. Tetapi Tuanku Imam Bonjol beserta keluarga dan pengikut setianya berhasil kabur. Beliau melarikan diri ke Merapen, tetapi masih harus mencari lagi tempat persembunyian karena masih dikejar oleh Belanda. Beliau suatu saat mendapatkan surat dari Belanda, yaitu untuk perundingan di Peluku. Beliau menyetujui dan menghadiri perundingan tersebut. Namun beliau ditangkap pada tanggal 28 Oktober 1837. Beliau dipenjarakan di Bukit Tinggi, lalu dipindahkan di penjara di Padang. Di tahun yang sama, beliau diasingkan ke Aceh selama 1 tahun. Pada akhir tahun 1838, beliau dipindahkan ke Ambon selama 2 tahun. Pada tanggal 19 Januari 1839, beliau diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 8 November 1864, beliau mengembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di Lutak, Minahasa, Sulawesi Utara. Beliau, Tuanku Imam Bonjol, adalah seorang pahlawan dan juga pemimpin dari Minangkabau yang sangat tak terkalahkan. Atas perjuangannya, pemerintah Indonesia memberi Tuanku Imam Bonjol penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1973. Sekian resum dari kami, tim literasi UPT SMP Negeri 29 Gresik. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.